Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Rahma dari program studi pendidikan geografi. Saya di sini akan menjelaskan tentang atmosfer bumi dan dinamika bumi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Di atmosfer terdapat unsur-unsur yang terkandung, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi matahari dan berguna sebagai penahan meteor yang jatuh ke bumi. Nah, atmosfer juga merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet, termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pengertian atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri dari beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya adalah uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Adapun manfaat atmosfer dan fungsi atmosfer diantaranya sebagai berikut. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan yang bernafas dan kebutuhan lainnya. Nah, ada juga fungsi dari atmosfer. Fungsi dari atmosfer adalah untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Nah, ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, troposfer, dan bumi. Nah, yang pertama ada eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penetapan batas pasti lapisan terluar atmosfer. Namun, NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun, gas-gas tersebut berceceran. Adapun di lapisan kedua yaitu termosfer. Termosfer, suhu di lapisan ini bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika sampai berada di lapisan ini, akan terasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini, tempat satelit memiliki berbagai negara dan perusahaan terparkir. Adapun di lapisan ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer diberi nama meso karena posisinya berada di tengah, dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-80 km. Udara di lapisan ini sangat tipis, sehingga kita tidak bisa bernapas di sini. Adapun di lapisan keempat yaitu troposfer. Troposfer, batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikannya dengan troposfer, udara di lapisan bawah troposfer sangatlah dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Dan di lapisan terakhir ada troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah dengan ketinggian sampai 8 km di daerah kutub dan 18 km di daerah khatulistiwa. Di lapisan ini, setiap naik 100 meter, temperaturnya turun 0,5 derajat Celcius. Pada lapisan troposfer terjadi segala fenomena yang berhubungan dengan cuaca dan iklim. Contohnya, awan, hujan, dan angin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika bumi. Bumi merupakan planet yang sangat dinamis. Jika kita dapat kembali ke waktu 1 miliar tahun yang lalu,
atau lebih, kita akan mendapatkan sebuah planet yang permukaannya sangat jauh berbeda dengan keadaannya sekarang. Selain itu, kita juga akan mendapatkan bentuk dari benua, kontinen yang berbeda dan berada pada posisi yang berbeda dengan sekarang ini. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses-proses yang bekerja pada bumi ini. Ada juga bagian-bagian bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerak benua, kerak samudra. Yang kedua ada mantel bumi, yang ketiga ada inti bumi luar, dan yang keempat ada inti bumi dalam. Ada dua proses yang berperan penting dalam dinamika bumi, adalah tenaga dalam bumi endogen dan tenaga dari luar bumi eksogen. Setiap detik bumi mengalami proses menderita gaya-gaya baik dalam bumi itu sendiri maupun dari luar sehingga menyebabkan terjadinya deformasi batuan penyusun kerak bumi. Di sini saya akan menampilkan beberapa sejarah planet bumi.